Pemirsa, seorang mahasiswa Indonesia terkena peluru nyasar akibat pertempuran yang dipicu kudeta di ibu kota. Sudan semakin memuncak setelah serangan drone mengguncang bandara dan markas militer pada Selasa waktu setempat. Banyak anak yang tinggal di pengungsian di kota Adrai, Chad mengalami malnutrisi. Kondisi ini sudah terjadi sejak para pengungsi ini masih tinggal di negara asalnya di Sudan dan melarikan diri karena perang saudara di Sudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah kita melihat bagaimana konflik di Sudan berlangsung dan dampaknya terhadap masyarakat sipil, sekarang saatnya kita bahas dari sudut pandang hukum internasional. Kelompok kami akan menjelaskan bagaimana aturan-aturan global dilanggar dalam konflik ini. Yuk, kita simak video berikut ini. Di sini saya akan mengawali dengan latar belakang kudeta militer dan krisis HAM di Sudan. Konflik di Sudan bukan muncul secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari sejarah panjang militerisme dan kekuasaan otoriter. Sejak Omar al-Bashir merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1989, Sudan dipimpin secara represif selama 30 tahun. Pemerintahannya penuh dengan kekerasan, genosida di Darfur, dan pelanggaran HAM berat. Dan setelah ia berhasil digulingkan pada 2019, rakyat berharap akan adanya pemerintahan sipil. Akan tetapi, harapan itu kandas karena Sudan justru jatuh ke tangan dua kekuatan militer. Yang pertama ada SAF, yaitu militer resmi negara yang di bawah Jenderal Burhan, dan yang kedua RSF, pasukan paramiliter yang dulunya berasal dari milisi Janjaweed yang dipimpin oleh Hemedti-Pun. Mereka sempat membentuk pemerintahan transisi, akan tetapi hubungan antara keduanya selalu bersitegang karena perebutan pengaruh, sumber daya, dan perbedaan kepentingan. Ketika pemerintah mencoba menggabungkan RSF ke SAF, RSF menolak karena takut kehilangan kekuasaan dan akses ekonomi. Akhirnya pada 15 April 2023, RSF melancarkan serangan ke ibu kota Khartoum, dan sejak saat itu perang saudara pecah dan Sudan jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Demikian pembahasan latar belakang kudeta militer dan krisis HAM di Sudan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ketika konflik berubah menjadi perang terbuka, warga sipil jadi korban paling rentan. Rumah sakit jadi sasaran tembak, sekolah runtuh, dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Padahal Konvensi Jenewa 1949 pada pasal 3 dengan tegas melarang serangan terhadap warga sipil dan fasilitas non-militer. Namun, di Sudan batas-batas hukum itu dilanggar secara terang-terangan. Baik SAF maupun RSF dituduh melakukan pelanggaran berat, mulai dari penembakan acak di area padat penduduk, pembantaian massal, penjarahan bantuan kemanusiaan, hingga kekerasan seksual yang terjadi di kamp-kamp pengungsian. Dalam kerangka hukum internasional, pelanggaran semacam ini termasuk ke dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 dan 8 Statuta Roma. Meskipun Sudan belum meratifikasi statuta tersebut, negara ini pernah menandatanginya pada tahun 2000, dan sebelumnya dunia juga menyaksikan kejahatan serupa terjadi dalam konflik Darfur yang akhirnya dirujuk ke Mahkamah Pidana Internasional ICC oleh Dewan Keamanan PBB. Lebih dari itu, tindakan-tindakan ini jelas bertentangan dengan Piagam PBB pasal 1 ayat 3 yang menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama PBB. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari konflik Sudan ini. Apa saja sih dampak perang Sudan ini, dan ada campur tangan apa saja di dalamnya?
ketika hukum terus dilanggar dan korban berjatuhan, yang gagal bukan hanya sebuah negara, tapi juga dunia. Hukum internasional memiliki prinsip responsibility to protect yang menyatakan bahwa jika sebuah negara mampu melindungi rakyatnya dari genosida atau kejahatan perang, maka komunitas global wajib bertindak. Sudan jadi ujian nyata dari prinsip ini. Sejak konflik antara SAF dan RSV menghancurkan segalanya, ekonomi runtuh, infrastruktur lumpuh, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Negara lagi berfungsi, rakyat hidup tanpa perlindungan. Di mata internasional, Sudan makin terisolasi. Banyak negara menghentikan kerjasama, hubungan diplomatik membeku, dan bantuan kemanusiaan sulit disalurkan karena situasi yang sangat tidak aman. Selain itu, keterlibatan faktor asing turut memperumit krisis ini. Mesir diduga mendukung SAF. Uni Emirat Arab dituding menyuplai senjata ke RSV, dan kelompok bayaran seperti Wagner dari Rusia ikut terlibat untuk mengamankan kepentingan atas tambang emas dan sumber daya lainnya. Krisis ini bukan lagi soal konflik dalam negeri. Ini sudah menjadi konflik kita semua, dan rakyat Sudan tetap menjadi korban. Jadi, perang di Sudan bukan cuma soal konflik bersenjata. Ini tentang kekuasaan yang diperebutkan, hukum yang dilanggar, dan rakyat yang jadi korban. Sampai hari ini, krisis belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Yang jelas, Sudan sedang berjuang dan dunia tak boleh tutup mata. Karena pada akhirnya, krisis kemanusiaan seperti ini menuntut kepedulian dari semua pihak. Bukan untuk ikut campur, tapi untuk berpihak pada nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua bahwa konflik di belahan dunia lain tetap pantas untuk diperhatikan karena kemanusiaan tak punya batas wilayah.